Mari kakak dan adik-adik sebelum kita mengawali kegiatan kepramukaan pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Engkau, terima kasih atas berkat-Mu pada siang hari ini, karena Engkau telah memperbolehkan kami mengikuti kegiatan kepramukaan pada siang hari ini secara online di rumah kami masing-masing. Kiranya ya Bapa, Engkau memberkati kami dan menyertai kami dari awal kegiatan hingga akhir, agar kegiatan kepramukaan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Doa yang kurang sempurna ini kami aturkan kepadamu dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Don Bosco, Santo Pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo guys, jadi kali ini kita bakalan menjelaskan tentang yang namanya pendidikan kepramukaan. Di mana-mana itu ada pendidikan, di mana sekolah, pendidikan sekolah, agama, pendidikan keagamaan, biologi, pendidikan kebiologian. Semua itu pasti ada pendidikannya. Di sini kita bakalan jelasin tentang pendidikan kepramukaan. Yuk, Vi, next. Nah, istilah aja di situ, istilah pramuka itu ada 3. Gerakan pramuka, pramuka sama kepramukaan, seperti itu. Next. Di sini istilah dari gerakan pramuka itu adalah satu-satunya organisasi kepanduan yang ada di Indonesia. Kepres 238 tahun 1961. Tuh gambarnya kayak gitu, tunas kelapa, lambangnya gerakan pramuka. Tuh, lambang siluet tunas kelapa. Dibuatnya sama Sunarjo Atmodipuro. Next. Jadi sejarah Hari Tunas itu kita adanya 4 Maret 1961. Tokoh-tokoh kepanduan dari 60 organisasi kepanduan dikumpulinnya itu di Istana Negara. Atau lebih menjadi satu, yaitu adalah Gerakan Pramuka. Mereka tuh kayak kumpul jadi satu, sebenarnya kayak mendiskusikan kita bakal menamainya apa, ya kita namain Gerakan Kepramukaan atau Gerakan Pramuka. Next. Nah, di sini juga ada nih, kalau yang untuk sejarah 30 Juli 1961 ini tuh di Istora Senayan pandu-pandu berikrar. Di Istora Senayan tuh pandu-pandu berikrar, meleburkan diri menjadi Gerakan Pramuka. Hari ikrarnya yaitu 30 Juli. Next. Nah, kalau 14 Agustus ini Hari Pramuka. Jadi kita kan sukanya kan upacara Hari Kepramukaan tuh tanggal 14 Agustus tuh. Nah ini nih, 14 Agustus 1961 ke penganugerahan Panji Gerakan Pramuka oleh Presiden Soekarno sendiri kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan tuh yang di Jogja kan kalau nggak salah. Ya nggak sih? Iya kan? Nah, 14 Agustus ditetapkannya itu sebagai Hari Pramuka, yaitu ulang tahun Pramuka se-Indonesia. Next. Nah ini nih, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang masih ada sampai sekarang. Kalau nggak salah, masih ada, kalau nggak salah ya. Terakhir lihat di YouTube ada sih. Ini Bapak Pramuka Indonesia sekarang nih. Next. Nah, sebenarnya pramuka tertinggi itu tuh apa dipimpin langsung atau Ketua Majelis Pembimbing Nasional. Jadi Ketua Majelis Pembimbing Nasional itu pramuka tertinggi. Itu sendiri. Next. Nah, anggota organisasi pramuka itu ada 2. Ada anggota muda sama anggota dewasa. Ibaratnya itu kayak misalnya siaga. Siaga kan nggak mungkin ada yang dewasa kan. Misalnya kalian udah SMA tapi kalian masuknya siaga ya tak bisa. Karena kan juga masing-masing apa namanya organisasi kan ada maksimal umurnya. Jadi ada anggota muda sama anggota dewasa. Kita tuh masuknya sudah yang dewasa karena kita sudah penegak seperti itu. Next. Nah, ya maksud tadi itu ibarat tuh ya yang siaga, tapi yang beneran itu seperti ini. Ya, tadi itu ibaratnya ada siaga 6 10 tahun, penggalang ini muda itu sampai 24 tahun.
dari siaga sampai pandega. Itu yang muda. Kalau yang dewasa itu yang istilah benernya itu kayak pembina, yang udah kayak guru-guru lah, pembina, pembantu pembina, pelatih, andalan, majelis pembimbing, instruktur, pamong, seperti itu. Ya ibaratnya sama kayak tadi lah, ya aku ngomongin siaga sama apa gitu. Next. Nah, sekarang kita beralih ke pramukaan. Kepramukaan tuh sebenarnya proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga. Jadi kita kayak eksternal ya dari semua itu. Di dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis. Yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Yang sasarannya akhirnya itu membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Jadi kita semua tuh diajarin. Misalnya, pramuka itu mencangkup semua apa yang kita ajarin di sekolah, ibaratnya kayak P3K. P3K kita sebenarnya tuh diajarin di pramuka. Terus tali menali itu sebenarnya kan juga bisa masuk ke survival survival apa? Survival guide kan. Tapi di pramuka kita juga diajarin karena pramuka itu sistemnya itu ada survive-nya. Seperti itu, dan kita juga dibentuk watak supaya kita tuh walaupun kita berani di alam, kita di sosial tuh juga kita tuh ya aman lah ya, socialable gitulah. Next. Nah, sekarang kita bakal berlari ke blok aktualisasi reguler. Oke, next. Nah, sistem blok ini tuh ada 3. Dilaksanakannya tuh kapan? Awan tahu ajaran, waktu sampai dengan 18 ke 60 menit, SMP, MTS, SMA, MA, 36 ke 60 menit. Dapat dilaksanakan dalam bentuk perkemahan atau sehari 6 jam selama 3 per 6 hari pemilihan umum. Kegiatan pramuka menarik menantang blablabla. Nah, ini kalian kalau misalnya kelas kalian kayak kelas 11 kayak kelas 12 itu sistemnya itu sekarang itu blok. Karena kan memang kita lebih memfokuskan pramuka ke kelas 10. Jadi ntar kalian pas naik ke kelas 11, kalian tuh bakal menerapkan sistem blok seperti ini. Jadi kalian tuh kayak nggak terlalu apa aktif dalam pramuka, tapi kalian tuh menerapkan sistem blok seperti ini. Sekali pramuka langsung kayak gini gitu ibaratnya. Next. Nah, sekarang sistem aktualisasi. Aktualisasi ini pendidikan kepramukaannya, upacara Oke. Halo guys. Wifi-nya jelek. Ya, silakan dilanjut. Tadi saya mana? Tadi saya mana sih? Kalian terakhir dengar saya materi kelas ya? Oke lah. Materi kelas yang bisa diaktualisasikan kayak tadi aku yang jelasin. Jadi materi kelas itu masuk di dalam kepramukaan. Nah, tidak seragam, 1 kali per minggu, 2 kali 60 menit penilaian formal. Sikap nilai rapor sekurang-kurangnya baik atau punya sikap dan karakter baik. Seperti itu kalau sistem aktualisasi. Next. Nah, sekarang kita beralih ke sistem yang ketiga, yaitu sistem reguler. Reguler itu sistemnya sukarela, berbasis minat, ujian SKU, SKK, seragam pramuka. Lebih formal kayak yang tadi kan nggak seragam, ini berseragam, lebih formal. Memenuhi persyaratan pramuka Garuda. Jadi pramuka Garuda itu tuh jalannya tuh lumayan panjang. Contohnya seperti kakak kalian nih, kayak Kak Adi, Kak Envi, Kak Sindu, dan Kak Yudis yang mau. Kalian mau Garuda nggak sih? Ya kan mau Garuda kan ya. Aku juga pengen Garuda sih, tapi ya ginilah.
Jadi next. Nah, ini yang tadi nih. Kita bakal menjabarkan model-model 3 model ini. Kita tapi pertama bakal jelasin yang model blok dulu. Model blok itu mempunyai sifat. Sifatnya itu wajib setahun sekali. Berlaku bagi seluruh peserta didik terjadwal. Penilaiannya umum. Pola untuk perorganisasiannya kegiatannya itu kolaboratif. Bersifat intramural atau ekstramural di luar lingkungan atau satuan pendidikan. Jadi ini yang tadi aku ngomongin sifatnya eksternal, itu untuk yang blok. Kita moving ke yang aktualisasi. Aktualisasi juga wajib, rutin, terjadwal. Berlaku untuk semua peserta didik dalam setiap kelas, penjadwalan dan penilaian formal, lebih formal. Pembina pramuka, itu pengorganisasiannya. Pembina pramuka, bersifat intramural dalam lingkungan satuan kegiatan, pendidikan. Dan yang terakhir kita ada model reguler, di mana sukarela dan berbasis minat. Makanya, itu sebenarnya yang tadi kan yang mau pramuka Garuda itu, sebenarnya Garuda itu tuh tidak wajib. Jadi kalian tuh kayak ibaratnya Garuda itu gelar. Misalnya gelar guru. Kalian tuh terserah kan mau jadi guru apa mau jadi tukang batu gitu kan. Itu kan cuman gelar doang. Jadi kalian nggak wajib harus jadi guru seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Nah, pengorganisasiannya di sini sepenuhnya dikelola oleh gugus depan pramuka pada satuan atau gugus satuan pendidikan. Jadi lebih besar. Kalau tadi kan masih pembina pramuka. Ini udah gugus depan pramuka. Jadi kayak Garuda itu sifatnya itu kayak udah lebih gede lah istilahnya. Next. Nah, di sini pola kegiatannya nih. Yang pertama tuh upacara, pastilah semua kegiatan formal tuh pasti acaranya tuh pasti upacara dulu. Ibaratnya kayak hari Senin kan, kita kan mulai hari Senin itu dengan upacara. Upacaranya penghormatan bendera, berdoa, menyanyikan lagu wajib nasional, nyanyi pramuka. Nah, pokoknya upacara biasa, yang penting tuh kayak ada pengibaran bendera, lagu wajib nasional, nyanyi pramuka, sama berdoa. Nggak mungkin upacara nggak ada doa. Next kita bakal ada scouting skills, di mana kita itu bakal diuji simpul dan ikatan. Yang tadi aku omongin, tali menali. Tali menali itu ibaratnya pioneering. Yang kedua mendaki gunung. Nah, kalau misalnya nggak ada gunung gimana Kak? Kita bisa hiking atau jalan panjang. Misalnya kalau misalnya di sekolah ya paling kita jalan keliling Tugu Muda, habis itu kita balik lagi ke sekolah, seperti itu. Nah, kalau misalnya peta dan kompas itu kita bakalan dikasih jalan buta, tapi ini kita nggak bakal sekejam itu, tapi kita kayak, itu adik-adik kelas yang kelas 10, udah pernah aku ajarin kan kompas kayak gimana, nah, itu ajarannya ntar kayak gitu. Kita bakal ke hutan, ntar kita kayak suruh nyari jejaknya itu berdasarkan kompas, dan gitu kita bakal nyari, tadi tuh kita jalan tuh membentuk apa segitiga, persegi panjang atau apa seperti itu. Itu buat yang kompas dan peta. Dan yang pastinya kita bakal ada kemah. Nggak mungkin kita kalau misalnya pramuka itu acara besar nggak mungkin nggak kemah kan. Pasti kita kemah. Terus ada wirausaha. Wirausaha ini tuh ibaratnya kayak aku dulu pernah lomba bertima Kalpataru dulu itu wirausahanya itu masuknya hastakarya. Jadi kalian ngebuat benda itu dari barang-barang bekas dan itu kalian bakal jual bendanya. Misalnya itu terserah kalian nominalnya mau berapa, 30.000, 40.000, 50.000 itu terserah kalian. Yang penting itu ada namanya, kita tuh dilatih kewirausahaannya. Apa itu wirausaha? Kalian kan udah tahu pasti diajarin kan sama Pak Andre, ya nggak? Nah, next kita ada bela negara. Bela negara itu kita tuh ibaratnya itu kayak penerangan dulu itu pas aku lagi Pertima Kalpataru itu dulu bela negara tuh diajarkan oleh kakaknya. Jadi kita tuh kayak dikasih video, habis itu kita kayak diterangin bela negara dalam pramuka itu seperti apa. Nah, itu bela negara di pramuka. Teknologi dan komunikasi kita bakal juga dijelasin tentang teknologi milenial di pramuka dan juga ada sakanya. Jadi itu kita tuh kayak diajarin pramuka itu ada sismimpan atau yang lain-lain, teknologinya apa, komunikasi seperti saka online seperti itu, kita bakal diajarin.
Apa itu Saka? Kalian bakalan, kalau misalnya kalian masuk ke pramuka, kalian bakalan tahu Saka itu apa. Makanya mari masuk ke DKA. Oh enggak, canda-canda. Dan yang terakhir kita ada seni. Seni itu kita ya sama kayak wirausaha tadi, tapi kita itu lebih ke seni. Kita bakal membuat barang juga, kita bakal membuat sesuatu yang sangat bermanfaat sekali. Seperti itu deh pokoknya di kok seni. Nah, kegiatan kepramukaannya itu berbasis simpul dan ikatan, tanda jejak, sandi dan isyarat, jelajah, peta, kompas, memasak, dan tenda. Tenda itu kita tuh ngebuat tenda gitu kan. PPGD, apa itu PPGD? Pertolongan pertama gawat darurat. Kayak yang tadi aku omongin kan, pramuka itu tuh ngajarin P3K. Terus KIM, suatu jenis permainan yang ditemukan oleh Baden Powell. Apa itu KIM? Kalian masuk pramuka dulu bakal tahu nanti KIM itu apa. Menaksir, halang rintang, TTG, teknologi tepat guna, bakti, lomba, dan hastakarya. Tuh, hastakarya tadi yang tak jelasin, yang ada hubungannya sama wirausaha, sama seni, hastakarya itu. Ibaratnya kayak prakarya lah. Dan yang terakhir ada partisipasi. Kehadiran, latihan, berpendapat, piket sangga, bertanya, keterlibatan diri, dan bakti sosial. Itu partisipasinya. Jadi itu, untuk pola kegiatan kepramukaan. Next. Di sini ada pembina dan kamabigus. Kerjanya mereka ngapain sih? Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penganugerahan penghargaan Pramuka Garuda. Jadi mereka itu yang membina kegiatan Pramuka Garuda. Penerima penghargaan Pramuka Garuda tahun 2016. Tuh ada nih. SMP atau MTS 324 Pramuka Penggalang. Itu ada Garudanya. SMTA 51 Pramuka Penegak itu ada Garudanya, dan SD 24 Pramuka Siaga juga ada Garudanya. Next. Oke, sudah ada yang mau ditanyakan dan atau ada masukan, silahkan. Dan atau yang kakak sendiri ada yang mau nambah, atau mungkin Kak sendiri ada yang mau nambah dari pendidikan kepramukaan, dipersilahkan. Terima kasih. Ya, mungkin Kak Tri, mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Kak Tri. Kak Tri? Selamat siang. Ya, selamat siang Kak Tri. Siang Kak. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Kita ketemu lagi di pendidikan kepramukaan yang kita lakukan setiap hari Jumat ya. Kak siapa tadi yang men-share, tolong di-sharekan kepramukaan yang ada di SMA tadi, ada upacara, kemudian macam-macamnya tadi, tolong di-share lagi. Bisa enggak? Yang share tadi siapa? Nah itu, Duta. Terus. Nah, satu lagi. Nah, lagi. Yang ini. Nah, ini. Yang tadi. Nah, ini. Yang nomor 17. Ya. Nah, di dalam kegiatan kepramukaan yang sebenarnya kita lakukan adalah ini yang seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Reinhard tadi, ya. Karena memang keadaan masih belum bisa belum bisa membuat kita terakomodasi dengan keadaan yang ada dan kegiatan-kegiatan yang harusnya bisa kita lakukan, maka penyikapan dan sesuatu yang bisa kita kerjakan adalah seperti yang sudah kita lakukan setiap hari Jumat ini, ya. Nah, untuk calon-calon DKA sudah datang ke sekolah dan melakukan kegiatan SKU, sudah belajar simpul, kemudian peta, kemudian berkemah, wirausaha, dan lain sebagainya. Nah,
Bagaimana caranya ini nanti bisa berjalan, bagaimana ini bisa kita lakukan, mereka ke sini kemudian melakukan kegiatan tes ya. Kegiatan kepramukaan secara apa namanya garis besar seperti ini dari berbaris sampai hastakarya. Nah, ini yang biasanya dilombakan pada setiap ada lomba galang dan lain sebagainya. Ya. Semua pengalaman yang kita lakukan biasanya kita mulai dari siaga, kemudian penegak, ya, penggalang, kemudian penegak dan lain sebagainya. Maka kalau kita melihat prosesnya nanti harapan saya bisa sampai ke Racana, kamu tetap aktif dalam kegiatan kepramukaan. Ya, itu saja dari saya. Silahkan dilanjutkan Kak Cindu dan Kak Adi. Terima kasih. Yuk. Iya, terima kasih sekali Kak Tri. Ya. Mungkin dari adik-adiknya ada yang ditanyakan dulu nih, atau ada yang kurang jelas dalam pemaparan tadi. Gimana? Kalau tak saya Jelas. tanya, Kak Adi saya tanya sekarang bisa enggak Kak Adi? Iya Kak Tri, gimana? Yang paling menarik dari kegiatan itu yang menurut Kak Adi apa, yang mana yang paling menarik? Dari ini, kegiatan ini. Lomba Skill. sih Kak. Ya, lomba ya. Kalau yang dari scouting skill itu kamu yang paling menarik yang mana? Ya itu, berkemah itu tadi. Berkemah. Ya. Kalau mountaineering kamu pernah naik gunung kemana? Aduh, belum. Belum Gunung pernah mana ya. Gunung juga ada. Siapa yang pernah naik gunung Ungaran atau Telomoyo atau manalah ya. Nah, itu sebuah apa namanya kegiatan survival ya, survival artinya kita berusaha untuk bertahan di alam dengan apa namanya keadaan alam, dan kita berakrab-akrab dengan alam, dengan keadaannya, suhunya, ketinggiannya, kemudian apa yang harus kita siapkan dalam apa melakukan kegiatan itu. Sebenarnya kalau kita apa namanya kita berkolaborasi, seandainya ada itu, kita bisa berkolaborasi dengan apa namanya pecinta alam ya, sebenarnya loh ya, artinya antara pecinta alam dan pramuka itu bisa sinergi atau bisa saling melengkapi itu sebenarnya. Gitu Kak Adi, dilanjutkan monggo ya. Ya mungkin Kak Yudis ada yang ditambahkan Kak Yudis. Belum ada sih. Ada yang mau tanyain lagi nggak dari adik-adiknya? Untuk Kak Yudis, Kak Adi, kira-kira untuk Dian Pinsa kapan ya? Itu lagi dijadwalin, Pak. Oke. Masih pemikiran sih, Pak. Oh, ya. Jadi untuk adik-adik pimpinan sangga dan wakil pimpinan sangga, nanti kita akan melakukan kegiatan Dian Pinsa, Gladian Pimpinan Sangga dan Wapinsa, nanti akan dilaksanakan di sekolah, biar nanti kakak-kakak yang nanti akan merancang, kemudian untuk setiap sangga nanti diminta untuk mengirimkan wakilnya, ya, untuk mengikuti kegiatan itu, baik sangga dari putra maupun putri, tetapi kita satuan terpisah, kita bagaimana mengkoordinir untuk yang putra. Gitu ya. Bisa gambarannya nanti kira-kira semester ini atau semester depan Kak Renat? Gambarannya sih semester ini, Pak. Oh, semester ini. Oke, siap. Iya. Siap, ya. Tolong dijadwalkan juga kalau seandainya nanti membuat sebuah kegiatan, disesuaikan dengan apa namanya kegiatan sekolah, misalnya tesnya kapan atau PAS-nya kapan. Gitu ya, Kak. Terima kasih. Pak. Siap. Ya. Yuk. Ada lagi nih yang mau nambahin. Kalau nggak ada, Kak Yudis bisa absen dulu nih. Kalau misalnya nggak ada. Ada nggak? Ada nggak nih? 3, 2, 1. Nggak ada. Saya izin untuk ikut apa namanya rapat atau briefing siang untuk Bapak Ibu guru. Salam Pramuka. Oke, salam Pak. Semangat Pak. Yuk.
Ya itulah, absen aja, Lis. Belum ada pertanyaan, belum ada apa-apa. Ntar buffering. Ya. Udah Kak. Oke. Udah ya? Adik-adik ada yang mau tanyain lagi nggak nih terakhir? Pasti nggak ada. Percaya. Tuh, kalau misalnya nanya, boleh keluar nggak, Kak? Pasti nggak ada. Nggak ada. Hahaha. Ya udah, Tutup aja nggak apa-apa. ya tutup aja deh. Kak Adi, silakan deh doa. Ya, sebelum kita Main nggak mengakhiri aplikasinya? pelajaran kepramukaan, ini ada yang Oke, ini ada yang tanya nih. Ini ada yang tanya, bentar. Kak, ada Tanya, bentar. tadi Ada tadi yang chat nih. yang Tadi yang perwakilan ke sekolah itu apaan, Kak? Oke. Ini jadi gini deh. Setiap sangga itu harus eh, ada perwakilan tuh ketua sama wakil. Jadi itu kegiatan seperti kemah deh. Ya, kemah kayak tapi kemahnya di sekolah gitu deh. Mau tanya lagi gitu? Udah jelas belum deh? Oh, sudah jelas. Yuk, Kak Adi lanjut doa. Mari sebelum kita mengakhiri kegiatan, mari kita tutup dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu dari awal kegiatan hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati kami di kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Dan yang kurang sempurnanya kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Oke. Adik-adik boleh keluar, boleh. Masih Oke. Siap. Terima kasih, Kak. Oke, siap. Makasih Kak. Siap. Makasih Kak. Oke, siap. Dek, boleh istirahat, Dek. Boleh istirahat.